Iya, Sampai menurut gue seks yang tadi menurut gue nomor 1 udah nomor ketiga lah. Menurut gue sekarang gue seks 2 minggu sekali, 3. Kalau dulu kan cowok iya gak sih? Iya gak sih kalau cowok kan wah malam pertama. Tai lah, enggak. Nih inspirasi Bang Onat sampai buat tato apa? Wah gue absurd juga lagi. Gue tuh bikin tato juga gak tahu. Bikin aja gitu. Lo punya temen kayak gitu gak? Ada banyak. Kan? Gue gak pernah konsep sih. Bukan yang kayak kan orang suka berharapnya di saat orang ditato tuh berharap ada jawaban yang mendalam banget gitu loh. Itu bener-bener. Itu artinya apa sih? Gue juga lupa, orang gue lagi kebutian. Gue selalu jawab gitu. Gue juga lupa gitu loh. Itu gue nato kan umur 19 ya. Pertama tuh berarti? Pertama. Ya itu gue bilang sampai umur 26 aja gue juga lupa nato. Tapi yang paling berarti di umur terakhir tuh ini nama bini gue, Baby. Ini nama anak gue. Ini gue inget nih. Ini sadar nih ya. Ini juga nama nyokap gue pertama kali biar boleh bikin tato. Standar lah. Biasa. Ini nama mamah nih gitu ya. Habis itu banyak deh ya kan. Itu doang sih berarti nama bini sama itu gue sisanya kayak gue gak begitu lupa. Gue skip. Karena kalau tadi buat tato yang tadi nama bini lo karena lo bilang waktu lo ketemu bini lo tuh jadi titik balik dalam hidup lo. Titik balik. Walaupun nanti kalau gue pisah gue ganti kan Baby. Baunya Romeo. Baby Romeo. Gitu sih. Tapi emang cuma 2 sih menurut gue tato yang berarti itu sih anak gue sama bini gue. Yang di sini nih. Yang sini 2 nih dan paling baru. Yeah. Sama di sini sih ada sih yang agak terkonsep. Apa tuh konsep itu sih? Ini di sini konsepnya tadi ada tengkorak tapi kayak kurang makan ya. Terus gue tacap gitu. Di mana Beb? Ada gue ketemu tukang tato keren banget cewek. Namanya siapa sih? Foxy ya? Foxy keren banget itu sih. Itu yang gue inget ya sisanya gue gak pernah ingetnya. Jangan tanya-tanya gitu. Berarti 3 nih. 3. Tuh budak rupiah tuh. 3 doang jangan nanya-nanya lagi. Sisanya gue skip aja nih bocahnya nih. Percintaan nih. Percintaan gue suka nih cerita gini nih. Kalau bilang tadi karena momen percintaan lo itu yang jadi titik balik nih. Yes. Momen yang pas buat nembak cewek tuh gimana? Momen yang pas untuk nembak cewek ya? Iya, kata dia nih. Wah gitu dulu ada. Momen yang pas buat nembak cewek ya. Ya kalau ceweknya kira-kira juga mau malu sih. Iya gak sih? Gue enggak ya kan. Lo pernah gak sih kayak lo pernah ditolak gak? Belum. Ya sama kayak gue. Karena kan kalau lo kenapa? Karena kalau gue udah tahu kan gue bisa BC nih orang mau apa kagak. Anjing sama. Iya kan? Lo udah gak, masa gak bisa dilihat? Nah gue juga gitu. Gue gak pernah ditolak bukan karena gue ganteng banget. Iya cuman karena gue tahu. Kalau gue udah suka sama dia biasa. Kan ada tuh gerakan-gerakan itu kan. Iya. Kayaknya gue gak bakal juga sih gue deketin itu. Kayak gak ada yang lain ya kan. Daripada kita yang kicap. Mending ganti. Mending gak usah ya kan. Bener. Kan ada gerak-gerik gitu kan. Bener. Kalau misal nonton yuk. Aduh sibuk nih. Udah gak usah lah gitu ya. 2-3 kali nyoba. Emang gak mau sama gue nih si anjing. Ya gak sih. Kan kalau biasa tuh lo pede nembak tuh kalau lo tahu anginnya. Wih deres nih anginnya nih. Padahal ya jebur lo goblok. Ya jebur ditolak tolol. Oh lu juga gak pernah ditolak kan? Belum. Karena emang bukan karena kita ganteng banget Kagak nih ya. juga. Karena kita bisa baca tahu aja. Sama gue juga gak pernah ditolak gue. Tuh berarti tuh buat lu yang nanya tuh. Buat lu yang nanya coba lu lihat lu gerak-gerik ceweknya. Nah. Mungkin kalau ceweknya itu gak ada angin segar coba lu cari cowok deh. Iya kali seger. Kali seger. Kali seger. Itu jalan hidup lu. Iya kali seger. Iya. Ini ada yang dia gak nanya sih. Dia ngapain pernyataan. Oh pernyataan. Bang waktu keluar dari Killing Me dikira temen gue lu meninggal gara-gara OD. Anjing. Gila nih orang nih. Ini dapat info dari mana lu? Lu gila lu. Tapi emang anjing gue di gosipin meninggal tuh paling kurang ya. Itu ada gosip ya? Nah, maksudnya lu sempat merasakan ada gelombang gosip? Enggak ada. Gue lebih ke gelombang tsunami. Asyik. Enggak sih. Enggak ya berarti dia doang nih. Dia doang nih. Gue kira maksudnya sempat kayak di Indo tuh sempet rame gitu loh. Oh enggak. Oh iya kan soalnya ada beberapa artis yang digosipin gitu ya. Iya. Ini meninggal. Enggak. Gue enggak akan meninggal sih. Lebih ke die. Ini die kan sama ya. Lo ketawa dong. Aha. Ini lo berarti nanyanya Alex sendiri. Alex sendiri dia. Oh kan dia kan statement. Bebas dong dia. Oh iya. Bukan pertanyaan. Bener. Nah ini pertanyaannya nih mengarah ke asal usul lo. Oh asal usul gue. Asal usul lo. Bang pernah pulang kampung ke India gak? Ke kampung bokap lo? Lo ada Indianya berarti? Ada. Dari bokap? Dari bokap. Bokap asli India berarti? Bokap asli India tapi orang Indo? Enggak, bokap asli India, asli total nih. Cuman waktu bokap gue tuh tertutup banget nih kalau cerita beginian. Jadi gue gak pernah tahu kayak siapa adiknya, siapa gimana suluk beluknya banget. Soalnya kayak sensi gitu kalau ditanya. Oh iya. Jadi pas gue udah grow up kok
selalu ada cuman keluarga nyokap gue nih, misalnya kakaknya, adik tirinya. Ya. Kok bokap gue, terus nyokap gue bilang, papa gak suka ditanya kayak gitu. Oh. Soalnya kayaknya dulu gue gak tahu dia punya hal apa gitu kan ya. Terus gue mau ngomong apa ya? Dia nggak tahu Iya, terus- kejadian HP dulu. Itu tuh yang gue bilang error tuh ya, apa yang putus tuh saraf itu ya. Nah terus dia kayak mungkin dulu punya kejadian apa gitu. Jadi dia tuh bener-bener single fighter. Jadi dia dari India datang ke sini punya butik. Apa sih kalau India tuh dia Tekstil, punya tekstil, biasanya tekstil. terus dia bikin jas-jas gitu loh Ya, di tailor pasar lah. baru. Nah udah gitu kayaknya bapak gue tuh pingin buat anak laki. Oh iya. Karena katanya stigma di India itu lu harus punya anak laki. Baru mantap. Harus banget. Kalau di sini kan ya udahlah ya kalau anak perempuan ya udah. Iya. Kata bapak gue dan kalau gue lihat orang India itu punya stigma kalau lu harus punya anak laki karena itu akan nerusin semuanya. Iya, iya. Sampai kayak ini true fact ya. Kayak kakak gue setiap mau traktir bapak gue itu nggak pernah mau. Maunya ditraktir sama anak laki-lakinya. Oh iya. Mungkin itu budaya dia dari zaman dulu kali dari ya. Indianya sono. Nah, Iya, terus iya. bapak gue ulang tahun dikasih kursi pijat ya BP. Harganya 40 juta, kagak mau. Sama kakak lu. Iya, sedangkan kalau gue traktir cuma 2 juta, mau. Oh berarti emang mungkin kulturnya gue Kulturnya gak seperti kayak itu, gitu. ya, Jadi ya. dia lebih pride kalau anak laki-lakinya. Ya, Tapi gue juga mikir, gue tuh sebenarnya anaknya bukannya. Soalnya agak kelamaan jaraknya. Anaknya lah. Anaknya ya? Iya. Apa mau cari? Walaupun gue gak tahu. Anaknya gak ya? Anaknya sih kata gue sih. Iya, soalnya gini nih, kakak gue kan namanya Debbie Deborah Wage. Satu lagi Elizabeth Yani Wage. Gue Leonardo Arya gak ada Wage-nya nyet. Wagenya maksudnya itu tanggal Jawa. Iya, maksud gue dua-duanya tuh ada nama marganya. Oh itu marga Indianya tuh Wage. Marga, jadi nama bapak asli gue tuh Dedi Rajha Wage. Oke. Nah gue kok gak ada Wage-nya ya? Wah. Nah Kita telepon kali. kita telepon bapak gue apa? Gimana? Kita Iya telepon. nggak? Iya nggak sih? Itu tapi nyokap India juga enggak? Nyokap Jawa total. Nyokap Jogja, Jawa total. Jogja. Berarti lo kalau di rumah tuh makanan roti canai. Iya. Karena kan gue dari Medan maksudnya gue lumayan. Iya gila kan bukannya Medan tuh juga karyanya enak gila ya? Iya kan lumayan, Enak banget. makanya gue lumayan akrab sama ya segelintir kultur India lah gitu. Yes. Karena kan India banyak di Medan. Banyak kan ya? banget. Yes, gue suka banget sih. Berarti bokap tapi Indianya dulu Hindu apa yang Muslim ceritanya? Itu dia tertutup lagi tuh. Soal itu. Oh pokoknya Jadi dia tentang masa lalunya tuh ya. Pokoknya kalau ngomongin agama dia tahu semua. Asik. Pokoknya kalau ngomongin Hindu dia tahu. Terus kalau misalnya ngomongin Islam dia punya sarung. Iya. Iya kan? Tapi dia ke gereja. Nah lu bingung gak? Iya bingung sih. Iya jadi gue pengen nanya juga gak enak ya kan? Ya udahlah ya. Pokoknya kalau ngomongin agama sejarah hatam Hafal, dia. hafal Hatam. banget, Tapi iya. kalau di rumah dia pakai sarung. Tapi ke gereja. Iya kan? Tapi ke gereja lu bingung gak? Iya kan? Iya. Apa kita tanya Coki Pardede ya? Wah. Jangan ya. Jangan sih kalau dia. Nanti rumit jadi Dia agak lewat dia. nanti Oh rumit. iya jangan rumit. Nih apalagi ya pertanyaannya. Kita lanjut. Which bagaimana cara Kak Onat mendapatkan cintanya? Waduh. Dan apa arti cinta menurut Kak Onat? Cinta itu ada CINTA. Asik. Anjing. Apa arti cinta ya? Yang pertama dulu, bagaimana cara Kak Onat mendapatkan cintanya? Kayak awalnya ketemu lah lo sama Kak Baby. Mendapatkan cinta jodoh kali ya. Gue sebelum gue married sih gue tuh nyari cewek banget sih Pol. Nyari, Pol gue cari kanan kiri, atas bawah kiri kanan gitu ya. gak nemu. Gak pernah cocok. Terus tiba-tiba yang satu ini kampret ini nih namanya Baby. Datanglah dia. Gak sengaja banget. Bener-bener sekebetulan itu. Gue pernah satu pesawat. Tiba-tiba gue ketemu lagi. Gak lama gue married. Anjing. Aneh banget gak sih? Oh gue kira tuh emang lu tuh beneran yang kayak ada mutual friends. Kagaknya. Maksudnya yang lingkungan lu tuh beririsan gitu loh. Sejauh itu. Lo mau tau gak dia orang mana? Orang bau-bau. Orang bau-bau di mana? Nah gue suka banget. Gue kira gue doang yang gak tahu. Pas gue kenalan lu orang mana? Orang bau nih. Makassar, Kendari, paling ujung. Itu bau-bau. Bau-bau tuh. Jadi satu pulau kecil. Sedangkan gue tuh dari Jakarta. Gue bisa ketemu jodoh gue di ujung sono. Iya jauh ya. Jauh banget. Dan gue tuh ketemu di pesawat. Kan dia bekas pramugari. Dia lewat. Gue pernah ngeliat dia pernah ngeliat gue. Terus tiba-tiba kita lagi mabok di SCBD. Lah si anjing. Yang kemarin. Di Yang pesawat. Iya kan, berarti ketemu. Oh masih inget. Tapi dia duluan yang peres ya. Kayak Onat nih gitu. Cakep juga nih gue bilang. Tapi kan maksud gue aneh banget deh. Iyalah tetep lah. Dan gue sama sekali waktu itu ke SCBD itu gue gak nyari. Beneran lagi pengen main aja. Gue gitu lagi ya. nungguin Vale. Dia juga lagi mau pulang. Terus lirik-lirikan kayak film India gitu kan. Asik. Mungkin bapak gue ada pohon. Asik. Pohon lagi ngumpet lagi gitu. Terus udah akhirnya gue kenalan. Gak lama gue married gitu lah. Bener-bener gak gue rencanain. Gak gue cari. Gak gue
kebetulan yang Mengalir aja lah ya. iya mengalir sih kalau kata gue. Nah kalau gitu apa arti cinta menurut lu? Anjing, dokter cinta nih. Arti cinta tuh apa sih Nyet? Bingung gue juga ya. Cinta tuh apa ya? Coba. Buat gue aja ya. Iya buat lu. Cinta tuh gini sih, setelah gue menjalani pernikahan Asik. walaupun baru 2 tahunan ya. Oh lumayan dong 2 tahun dong. Lumayan ya. Dan punya anak, cinta tuh kayaknya intinya tuh ada dan tiada deh. Ada dan tiada. tiada. Intinya tuh. Intinya kalau kata gue kayaknya menurut gue cinta tuh akan luntur deh. Tapi lu cukup take care each other aja sih as a partner, tau gak lo? Iya rekan lo lah. Rekan gue gitu. karena kayaknya bini gue juga gak secinta waktu pertama kali ketemu gue deh. Begitupun gue juga. Tapi gue butuh dia sebagai partner. Buat hidup lu lah. Buat gitu, hidup gue. Kalau cinta-cinta gue yakin luntur deh. Karena gue ngerasa cinta gue ke bini gue pun luntur bukan dengan artian gue gak cinta lo ya. Iya, Cuma kita udah gak ketapan, gue cinta banget sama lo deh. Maksudnya bukan yang kayak mesra-mesraan banget kayak zaman pacaran kali gitu ya. Iya itu yang gue pelajarin sih. Karena waktu gue sebelum married gue kira cinta tuh yang kayak gitu. Nah. Tapi setelah gue married tuh ternyata cinta tuh it's about take care each other sih. Gue lagi punya problem, lu bantuin dong. Lu lagi punya problem, lu bantuin. begitupun gue. Iya, lu ngerti gak sih? Terus kalau gue lagi kesepian, lu temen gue ngobrol aja. Yeah. Jadi udah lewat tuh yang kayak love Yeah. Udah lewat sih. Keren. Udah gitu kalau gue ya yang keren. ngerasain gitu. Jadi kayak cinta tuh akan luntur deh. Makanya kalau gue nyari cewek atau cowok gak usah lihat dari cakepnya, itu bonus lagi. Ya gue setuju itu. Iya gak sih? Karena itu akan lunturnya. Iya. Kecuali lu temenan sama dokter Tompi ya. Iya. Jadi kenceng mulu tuh botoxnya. Jadi kalau kata gue nih, kalau nyari pacar atau nyari jodoh gak usah yang, ya kalau cakep tuh bonus sih. Bonus lah, bagus buat lu juga. Ini pengalaman gue, kenyataannya adalah cinta tuh luntur lagi dengan waktu. Yang ada teman hidup sih. Itu yang gak akan luntur ya? Itu gak akan luntur sih. Lo bisa ngopi bareng, mabok bareng, nonton ngobrol film bareng, gosipin orang bareng, tanpa yeah. ngeliat mukanya lagi. Yeah, sampai menurut gue seks yang tadi menurut gue nomor 1, udah nomor ketiga lah. Menurut gue sekarang gue seks 2 minggu sekali, 3. Kalau dulu kan cowok, iya gak sih? Iya gak sih kalau cowok kan wah malam pertama. Tai lah, enggak. Lama-lama itu bukan priority lu lagi. Entah kenapa. Kehadirannya jadinya ya. Yang penting ada lu tidur di bareng sama gue gitu loh. Iya. Oh ya 2 minggu sekali juga udah happy. Keren. Kalau menurut gue sih. Karena ternyata kompleks banget pas married itu kompleks. Ada masalah. Ini itu. Anak, masalah ini. Ternyata kita tidak cocok. Pas lagi pacaran enak lah. Tiba-tiba kok tai ya. Ada tuh Nyet. Lah kok si anjing begini sih Fateh. Itu jauh lebih kompleks dibanding seks, dibanding cinta sih menurut gue. Yang penting sesuai aja sih. Itu makanya yang paling penting itu adalah taking care of each other ya. Kalau kata gue iya Nyet. Karena kan lama-lama makin tua lu kehilangan temen gak sih? Benar. Gue sih lama-lama temen gue dikit deh. Lu makin hari lu makin sendiri kan sebenernya. Iya. Waktu umur 24 kan kita temen rame tuh. Banyak banget tuh. Iya. Sekarang gue kayak udah gak punya temen lu. Ya temen gue 1, 2, 3 lah. Iya. Ya kan jadi temen gue ya istri gue lagi. Jadi sekalian jadi sahabat lu juga. Kalau kata gue iya sih. Keren banget. Tuh budak rupiah lo dengerin. Budak rupiah lo dengerin tuh. Jangan cantiknya doang. Karena nanti kontolan lu tidak ngaceng-ngaceng banget juga kok kelamaan. Iya. Toku ya. Toku bro. Toku. Tunggu aja saatnya. Nah ini menarik nih pertanyaan selanjutnya. Yes. Cowok jadi maskulin itu perlu atau enggak? Cowok jadi maskulin perlu apa enggak? Enggak juga sih. Gue juga setuju. Tapi gue pengen dengar perspektif lu dulu nih. Perspektif gue cowok maskulin tuh bebas ya, maksud gue kayak kenapa harus maskulin? Yeah. Orang masih ada Mbak Kulin. Enggak. Sorry. Iya. Iya persepsi orang sini gitu ya, cowok tuh harus gitu. Sebenarnya gak juga sih, karena gue tuh big fan of Prince. Menurut gue Prince tuh seksi banget. Seksi banget men. Main gitar dadanya kebuka. Iya. Wow, gitu. Rambutnya iya, mantep kan? banget. Atau enggak Freddie Mercury gitu. Pecah. Gitu. Kalau gue jadi cewek sih kayak becek gue gitu. Tapi dia gak doain cowok, dia gak doain cewek. Iya, sayangnya dia gak doain cewek ya. Atau kayak siapa ya? Siapa kayak Lenny Kravitz. Iya gak sih yang kayak jaring. Wah menurut gue sih itu jauh dari kata maskulin sih. Mas gue itu antara feminim dan maskulin dan flamboyan. Ngeblur ya? Ngeblur. Kalau kata gue sih nyebrang sih ya. Ini udah lewat. Nyebreng. Itu gue suka di kalimat nyebreng tuh ya kayak. Yang menurut gue lebih suka nyebreng sih. Iya, kayak kesannya tuh gimana gitu. Iya. Ini kan limit nih ya. Lo lewatin lagi nyebreng, tuh nyebreng ya kan. Bener. Ya kayak adalah banyak orang nyebreng sih sekarang ya. Banyak banget lah. Banyak yang udah kayak, lu tau gak sih lu nyebreng, dia gak nyadar tuh. Dia gak nyadar lu ya. tau gak sih siapa? Ada lah ya. Banyak banget ya, pasti. Yang pokoknya dia selalu posting dan rekam dah. Segalanya. Iya. Rekam posting yuk gitu ya.
nyebreng sih itu ya. Kayak gini, lo lewat dah. Nah, ya kan? Lewat lu. Lewat. Jadi Mentok. kita kalah. Mentok. Mentok. Nyebrang, balik dong. Dan gue setuju sih, menurut gue karena maskulin tuh sebenarnya apa sih maskulin tuh buat gue cuman standar Yes. masyarakat doang gitu loh. Iya, gue setuju banget Kayak sesimpel gue tuh sering, maksud gue kan karena gue doyan banget gue tuh doyan pakai celana cewek. Anjing, sumpah lo. Iya, karena celana cewek cuttingannya bagus banget. Sama. Iya kan? Iya. Apalagi kalau yang white leg kebuka gitu, Iya itu bagus kan? banget gitu maksud gue. Terus gue doyan, buat cowok kan jarang banget ya kayak pakai ini kaos kaki gue bunga-bunga. Terus pakai gelang, Yes. ini nih gelang-gelang apalah ini manja banget gitu. Yes. Menurut gue ini gak bikin gue jadi gak cowok gitu. Iya kan? Iya kan? Tapi kan persepsi orang gak gitu. Iya. Langsung dijudge, dia suka laki Kayak sesimpel cowok pakai baju pink deh. Kan kenapa enggak ya? Kenapa enggak Kenapa gitu? enggak Emang gitu? kenapa harus baju hitam? Tapi kalau kata dia, kenapa pakai baju pink? Iya. Kalau gue biasanya kalau ditanyain gitu, gue bilang kenapa lu gak pakai? Apa lo? Jadi ribut gitu. Atau kalau lo pasti tipe orang yang suka pakai tanah-tanah yang di sini. Enggak. Lo kalau pakai celana pendek aja. Celana pendek. Oh kalau gue agak suka tuh celana pendek segini. Yang tinggi ya? Yang tinggi ya. Iya. Maksud gue ya gak berarti itu lo belok juga sih. Kagak lah, ya itu lu doyan aja. Lo doyan aja Iya. gitu loh. Menurut gue sih gitu sih. Ini kok ada suara sirene ya? Wah, Wah ini ada BNN nih. wah. Bentar. Ada banana. Ada banana nih. Iya. Itu bener Tapi sih. itu keren ya pertanyaan deh. Kenapa ya cowok maskulin tuh. Kalau gak maskulin tuh kayak salah ya? Kayak maksud gue akhirnya gue bingung tuh maskulin tuh apa. Apakah menjadi, karena buat gue jadi cowok tuh menurut gue yang paling penting tuh bukan soal baju lu gak warna pink. Yes. Atau rambut lu gak dikepang. Kebayang gak maksud gue? Yes. Tapi lebih ke cowok tuh kan harus sih pertama tanggung jawab. Yes. Ya kan? Terus lu tepati janji. Yang gitu-gitu loh maksud gue yang lebih penting gitu. Ya, Dan itu dikit banget orang kayak gitu tuh yang bisa mikir gitu. sekarang pertanyaan gue buat yang bilang cowok tuh harus A, B, C, D, E. Padahal dia dalam hatinya pengennya gak kayak gitu. Iya. Iya kan? Dia misalnya pengen sebenarnya dia pengen pakai ketekan jaring. Iya. Cuman karena lingkungan dia menyatakan cowok tuh gak boleh kayak gitu, dia jadi gak kayak gitu. Yes. Sekarang pertanyaan gue dengan lo kayak gitu, lo gak menjadi diri lo sendiri, emang itu maskulin? Anjir. Iya kan? Iya. Bener gak? Bener sih kata gue. Ya stigma, udah Iya. orang takut stigma. Makanya kadang gue ngelihat orang yang dalam bahasa Indonya kasarnya dibilang ngondek atau belok lah gitu. Tapi dia pede sama dirinya sendiri, menurut gue tuh lebih jantan dibanding yang jantan tapi gak berani jadi dirinya sendiri, men. Kalau kata gue iya lagi. Gue juga banyak tuh ketemu orang kayak gitu tuh. Dia jauh lebih responsible, ready. Ya kan? Ready kan? Apa ya lo emang gue begini Iya. kan? Menurut gue tuh jauh lebih maskulin sih. Iya kan, kalau Jadi standar malah- maskulinnya seperti itu ya Iya, gitu. Karena gue banyak banget ya. Semenjak gue juga punya YouTube dan ketemu banyak orang ngobrol ya. Gue aneh banget deh orang-orang tuh. Kayak kita ngobrol nih begini nih. Tapi ternyata di luar dia tuh gak begitu. Lu ngerti gak? Iya. Misalnya dia ngomongin A nih. Wah kayaknya baik banget. Wah malamnya totonya nyebreng. Nyebreng. Menurut gue tuh jauh lebih gak cowok sih. Gak maskulin lah, gak cowok Iya, ya. lu palsu di anjing, ngerti gak lu? Iya. Banyak banget sih gue setelah gue ketemu beberapa orang, kan gue semenjak begini tuh gue punya podcast ngobrol banyak orang. Iya benar. Aneh-aneh banget ya orangnya. Jadi dia menjaga banget stigma itu tuh. Gue gak tahu ya apa mungkin marketnya di situ dia jaga. Padahal Apakah kepentingan ekonomis apa mungkin? padahal kalau setelah gue pikir lu lebih nyebreng daripada gue anjing. Iya. Tapi seolah gue nyebreng nih. Iya. Padahal lu nyebreng. Iya. Tahu gak sih orang Karena gitu? menurut gue lu kalau hidup pura-pura gitu ya maksudnya. Iya. Capek men. Iya tapi laku lagi. Makan tenaga gitu maksudnya. Tapi laku lagi kayak gitu gue juga kesel deh. Kayak lu anjing deh, lu tahu gak sih dia gitu kurang bego. Iya gak sih? Bener. Iya, tapi capek banget ya. Capek pak. Capek. Dan maksud gue itu kan jadinya makan psikis juga. Iya. Makanya menurut lu dia lebih nyebreng. Iya kan gue bilang. bener. Setelah gue liat lu lebih nyebreng sih. Iya. Walaupun seolah-olah bentuk kita lebih nyebreng nih. Atau pemikiran kita ngomong begini nyebreng. Iya. Lu goblok. Dia diem-diem nyebreng Iya, lu diem-diem lu. Iya. Iya kan? Lu pasti ada temen kayak gitu kan? Ada banyak. Ada kan yang sosok. Nyebreng juga lu anjing. Kentut. Si kentut ternyata. Selama ini dia. Dia yang lebih nyebreng ya. Mentok. Balik bego yang nyebreng mulu. Nah ini bagus nih. Apa nih? Nat, menurut lu. Gue jawab kan lu. Gue jawab. Nat menurut lu restu itu harus direbut atau diperjuangin? Restu. Iya. Restu dari apa deh? Dalam konteks apa? Didi gak ngasih tahu konteks. Mungkin kalau lu pengennya konteksnya apa nih? Misalnya apa restu orang tua dalam melakukan karir kah? Atau Oh, oke. misalnya Asik. restu kayak calon mertua
buat lo nikahin anaknya atau apa. Oke. Restu lah intinya. Kan biasa restu tapi identiknya sama orang tua. Orang tua. Either itu orang tua kita buat urusan kita atau orang tua pasangan kita buat urusan bareng. Oke. Depends sih kalau ini gue lagi cerita soal gue ya. Iya, iya. Bukan mengguri orang supaya Iya, gitu. iya. Ini kan pengalaman lo, kacamata gue, lo. Kacamata gue walaupun pakai kacamata. Iya. Ya. Set. Nice. Ada skipping apa ini? Depends banget sih restu menurut gue. Pengalaman gue ya. Gue ulang lagi tuh 2 kali Gak nih. apa-apa. Mau 3 gak? Dipertegas. Ayo. Restu menurut gue penting gak penting sih? Penting gak penting? Penting gak penting. Kalau kata gue, Kata Onat. ya. Iya. Karena waktu gue menjalani hidup gue dari SMA dan ke sononya. Ya emang gue responsible sama apa yang gue lakukan. Oke. Even itu direstuin atau tidak. Oke. Kebanyakan sih tidak ya. Jadi mau bonyok gue ngomong ini enggak. Mau bonyok gue enggak gitu ya. Cuman ya lu siap-siap responsibel sama apa yang udah Lo pilih. Lu pilih. Yes. Ya jadi kalau misalnya kamu jadi ini dong. Enggak lah Pak. Ini pokoknya gue harus tuin. Bodoh amat. Tapi akhirnya lu prove something. Ya. Itu baru. Tapi jangan udah gak direstuin dulunya juga jebur. Leha-leha doang gitu ya. Iya, Bener-bener. jebur gitu. Terus kalau masalah pacaran apa enggak juga gue juga punya perspektif berbeda sih. Restu it's a polite things banget sih di Indonesia. Harus polite ya. Iya benar. Cuman ya yang jalan hidup kan gue sama pasangan gue loh. Yes. Jadi ya kalau direstuin alhamdulillah, kalau enggak ya enggak. Berarti kalau enggak balik lagi Ya, lebih dikit nggak dengan tanggung jawab lu tadi. Tanggung jawab gue. Yes. Karena kan kalau misal orang tua gue amit-amit udah gak ada. Kan gue emang cuma istri sama anak gue gitu. Iya benar. Tapi gue thank you banget sih kalau bonyok gue ngerestuin gue gitu. Iya. Dan selalu sih bonyok gue Iya. gitu loh. Kecuali pas muda ya. Berarti bonus lah kurang lebih. Bonus. Kalau restu dalam arti itu ya. Ya. Nah itu berarti restu tuh penting gak penting ya lo bilang ya. Hmm. Yang lebih penting tanggung jawab berarti yang harus gue garis bawahi. Iya soalnya kayaknya zaman sekarang dapat restu dari orang tua gitu ya maksudnya ya. Atau penting gak penting sih. Yeah. Depends apa case dulu sih. Karena kayak gue pribadi juga kan bermusik maksud gue nyokap bokap dulu enggak begitu Sama. serak gitu loh. Sama. Cuman setelah gue kayak ya udah gue buktiin akhirnya gue bisa ini bisa itu bisa ini bisa itu bisa punya ini itu dari musik. Ya akhirnya mereka juga jadi restu gitu. Nah berarti kan depends ya. Iya. Coba kalau lu gak bisa proof. Iya. Tiba-tiba lu jadi gembel di jalan gitu kan jadi kan Kecot. thanksin kan. Iya, bener. Itu sih maksud gue. Kalau lu berani kayak enggak Pak pokoknya aku mau kayak begini. Oke buktiin. Buktiin. Yes, Ntar yes, pasti yes. bonyok lu lulus. Akan restu. Iya karena bener sih di dunia kita yang entertain ini kan stigmanya juga kayak let's say kita bikin podcast begini atau bikin musik atau mau Bikin jadi apalah. fotografer gitu kan. Iya. Pasti banyak emang ada duitnya apa? Iya selalu. Pasti selalu. kan. Banyak Kan. Mendingan kamu kuliah atau begini. Ada bayanan lagi gue takut Iya. ya. Enggak kita lagi ngobrol bener nih. Ini setiap gue ngomong nih. Ini lagi ngobrol bener loh Pak. Iya, sorry. Iya kan mas gue itu emang dilematis sih karena gue juga orang tua ya. Ya. Gue juga takut emang kalau jadi fotografer ada duitnya. Emang kamu mau jadi main podcast ada duitnya. Kan Ya. mereka gak kebayang ya. Iya. Tapi mungkin di zaman kita yang mungkin lebih maju ya dibanding orang tua kita pasti lebih kolot sedikit. Iya dong, pasti. ya. Itu udah pasti. Banyak pelajaran lah mungkin. Tapi ya itu dia sih kita juga harus ngerti psikis orang tua kita sih. Mungkin di zaman dia mana ada sih dunia kayak begini. Iya. Itu makanya bagi dia itu sangat asing. Asing sih. Iya. Kayak lu yakin tatoan di muka. Iya, kan, iya, kan? iya, Mau kerja iya. jadi apa lu? Iya. Ternyata kalau lu bisa proof dan lu bisa responsible dan tanda kutip. Ada tato nggak ada tato nggak ngaruh. Nggak ngaruh Iya, ya bener. kan. Nanti kan duitnya kan banyak gitu Iya, kan, bener. ya kan. Mau banyak gak banyak juga bukan patokan ya. Iya. Walaupun nih gue mau ngikutin budak duit. Apa tadi? Budak rupiah. lu ya. Itu maksudnya hidup lah gitu. Hidup lah Iya. maksud gue ya udah lu tanggung jawab aja. Mau lu jadi fotografer, mau jadi audioman, mau jadi soundman. Itu kalau lu bisa proof lu something. Iya, Pasti orang udah. tua lu Bener, sih. setuju gue. Walaupun pasti awalnya kayak kali Bray emang ada duitnya. Tapi gue ngerti sih orang tua pasti punya. Ada aspek itu pasti. Ada, Selalu. karena selalu. mereka gak ngalamin yang kita alamin lagi. Tiba-tiba ada dunia begini. Iya. Mereka mau Mungkin jadi- kedepannya kalau kayak lu nanti anak lu pengen jadi penyanyi misalnya. Lu udah gak akan setakut itu kayak orang tua lu dulu ngeliat lu pengen jadi gua bermusik. iya. Kalau kata gue iya. Tapi Iya pas kita mulai kita kayak gak terima ya. Apa sih lupa gitu. Mungkin setelah gue pikir kita juga harus ngerti orang tua kita kali ya. Pasti. Mungkin di pasti. zaman itu asing banget ya. Ada orang tatoan bisa dapat kerja. Iya. Ada yang urakan duitnya banyak. Iya. Ada yang bikin YouTube ngevlog beli Ferrari. Iya, ya benar, kan? benar. Kan aneh banget ya. Mana ada menurut gue di hayalan mereka tuh sampai mereka bisa punya kehidupan, bisa punya rumah itu ngelihat dulu ada orang main game gitu. Iya kan. Terus punya mobil Ferrari. Itu udah aneh banget. Buat mereka tuh pasti asing banget. Iya. Man, ya kan. Makanya gue akhirnya mewajarkan
maksudnya bukan mewajib, maksudnya gue bisa ngerti lah. Bisa ngerti kenapa kan? mereka bersikap seperti itu. Betul. Gitu loh. Tapi pada saat itu tidak dong. Iya. Karena mungkin gue mikirnya juga di saat gue dengan kemajuan zaman sekarang nih kita nih. Ntar kayak anak lo gede atau ntar nanti gue punya anak. Yes. Gue yakin gue pasti akan dibingungkan lagi sama kemajuan di zaman anak gue. Nah. Iya pada akhirnya kita akan jadi kolot juga. Kita kan jadi kolot juga. Ya kan. Tapi kita mungkin lebih better. Iya. Kalau kata gue pasti kita lebih better sih. Karena udah banyak kemajuan teknologi dan lain-lain. Yes, gue yes, setuju, yes. gue setuju banget sih. Menurut gue sih itu sih. Keren. Don't blame the parents sih. Pasti parents kita juga bingung lagi. Iyalah. Ngeliat gondrong, tatoan ini. Tapi ya kalau kita bisa proof. Ya why not? Iya setuju. Itu gue suka tuh tadi statement lo don't blame the parents. Don't blame the parents lah. Kadang-kadang kan kita dulu ya. Apaan sih lu Pak, gue mau jadi Iya. musisi gitu. Coba dulu pikirin jadi mereka, dia juga kasihan lagi. Sebenarnya dia care, cuma mungkin caranya aja kurang. Karena dia kolot. Iya benar. Kalau kita mungkin dengan anak kita nanti kita bisa ngerti. Oh gue ngerti nih poin lo. Iya. Oh lu mau jadi tukang tato. Iya. Oh, bisa kalau seriusin. Kalau sekarang kalau dulu ngomong itu kan kayak tukang tato. Emang ada iya gak sih? Karena dia juga ngalamin itu. Iya. Orang tukang tato Lingkungannya juga gak ada. Gak gitu. ada. Memang Gak kasihan juga. Bener. Kan bahkan gue mikir-mikir bapak gue tuh dulu jebur banget sih ngerawat gue. Pol. Karena bapak gue tuh juga yang gue bilang kolot banget sih. Maksudnya kan anaknya dia gak ditato gitu. Ya namanya babe-babe. Pak. Babe bray ya kan iya. Makanya gue sekarang baru nyadar kasihan sih. Terus kan udah pasti maksudnya babe lu jauh lebih tua lagi dibanding babe gue. Babe lu umur berapa? 50 awal. Iya babe gue 64. Tuh kan. 66 malah. Oh iya. 66, iya. Pasti generation gapnya jauh lebih lagi di atas. Banget. Makanya sekarang setelah gue punya anak gue mikir kasihan juga ya. Jangan-jangan dia bingung liat tingkah gue ya. Iya. Udah teler, tatoan di muka. Jangan-jangan dia care lo mau jadi apa nih gitu. Iya, cuman caranya mungkin waktu itu tidak cocok dengan lu gitu. Iya, karena Iya. emang selalu ada gap tuh bapak gue kalau buat ngobrol kaku. Even gue tuh mau minta maaf sama bapak gue tuh malu. Misalnya gue dulu salah nih. Iya. Kayak ngomong, "Pak, sorry ya karena gue tau lu juga kaku nih, Pak." Kayak gengsi gitu loh jadinya ya. Iya. Kalau sekarang gue nggak bosin, gue pinter sama anak gue akrab sih. Iya, Udah iya. lo kalau salah ngaku salah. Kalau Iya. nggak- iya, kalau dulu kan gue ngerasa kayak, anjing masa gue minta maaf sih gitu. Padahal harus itu kan sesuatu yang kewajiban ya. Iya. Kalau lu salah ya lu ngomong salah. Dan aja. maksudnya itu kan orang bapak lu kan harusnya maksudnya orang tua dan anak tuh kan maksudnya orang terdekat. Setuju. Harusnya minta maaf dan hal emosional kayak gitu tuh nggak berat harusnya. Harusnya nggak Iya. berat ya. Iya. Kenapa Harusnya dulu- bisa seenteng kayak kita ke teman kita misalnya. Tapi lu dulu juga berat gak? Misalnya lu pulang malam nih. Iya. Kan wajar dong bapak lo khawatir apa Iya, anak pasti. lo tabrakan, apa Iya, anak gue ini. wajar. Tapi untuk minta maaf lu malu ya? Iya. Terus akhirnya kayak ya doang Iya lo kan? akhirnya. Harusnya bisa ngobrol ya? Iya. Pak sorry gue gak ngabarin HP gue lobet nih. Padahal Iya, malu matiin iya. sih ya kan. Tapi untuk ngomong sorry aja tuh kayak kenapa berat ya? Ya itu karena Gengsi ya Nyet. ini juga kali ya karena budaya Indo, budaya Hah? ketimuran maksudnya kan di Indo tuh nggak kayak bule yang anak sama bapaknya nongkrong gitu. Kebayang nggak maksud? Nongkrong tuh in konteks kayak iya. lo bener. hang out apa Iya, gitu. iya. Padahal kalau sekarang hal yang normal ya. Sekarang sih iya sih. Sekarang iya kan. Makanya Makanya kalau gue pengen gue anak ngeliat, gue gitu kali. Gue pengen gitu deh. amin dah. Semoga Misalnya kayak kita gitu. ngebentak dia nih, Nyet sorry gue marahin lu, gue malah pengen kayak gitu deh. Tapi kalau dia pulang malam jam 3 apa dimatiin kan gue takut dia tabrakan. Atau apa. Apa kata nge-BNN yang tadi sirenenya ya kan. Namanya orang tua. Gue cuma takut anak gue kena apa Kenapa dibunuh apa. ya kan Iya. apa kecopet. Namanya orang tua. Gue cuma minta lu minta maafain normal lagi. Mah Pak sorry gue pulang pagi nih gitu. Iya. Gue juga gak bakal yang kayak gue pukul nih. Iya mungkin itu sih. Benar-benar nice banget. Karena kan maksud gue sering gue ngeliat gitu loh dari gue pribadi ataupun dari lingkungan-lingkungan gue yang seumuran atau bahkan lebih tua dari gue. Yes. Di Indonesia tuh biasa orang tua tuh ngelihat anak tuh sampai kapanpun, lu tahu apa? Iya. Maksudnya itu nggak pernah sebagai orang dewasa sama orang dewasa eye to eye selevel. Yes. Kan kalau bule kayak gitu, makanya maksud gue Yes. anak sama orang tua bisa nongkrong gitu. Bisa loh. nongkrong ya. Bisa ngobrol apapun, Betul, kayak ke setuju. temen gitu. Bener. Kan kalau di Indo kan budayanya gitu kebetulan ya gitu. Ada gap-gap sedikit. Orang gitu tua ya. akan selalu menjadi orang tua, Anak anak akan selalu menjadi anak. Gak iya. bisa selevel ketemu gitu. Itu kenapa tuh menurut lo? Ya budaya sih Pak, karena Budaya. udah ratusan tahun Iya kayak sih. begitu. Iya sih. Untung aja generasi kita ada kemajuan teknologi dan lain-lain. Kalau kata gue ya sih generasi kita cukup bersyukur lah. Bersyukur banget. Bersyukur banget sih menurut gue. Iya bener. Gue belum minum ya. Minum. Ini masih ingat lah udah 2 kali udah gak lucunya. Gak apa-apa. Gue cari lagi lah Gak makannya. apa-apa. Boleh. Ini pertanyaannya not why. Apa why? Anjing. Why? Ini Coki ya, why ya? Udah Dustin. Oh ini dari Dustin. Oh iya bener gue iya, gak iya. nyadar lagi dari itu. Not Iya. why. Why apa itu? Kalau dari Dustin. Ini si Dustin nanya why. Iya not Nih, why. gua mau nanya. Caps lock. Oke, why gitu. Kenapa Why ya? gitu ya. Gue juga mau nanya sama Dustin, why? Ya kan? Keren. Ya kan? Kalau dia nanya gue why? Why? Lu yang why? Iya lu yang why. Enggak, kalau Dustin bukan why sih, nyebreng. Nyebreng. Dia. Dia tuh lewat gak sih? Dia kan pernah lu interview di sini ya? Nyebrang kan? Berkali-kali kan dia kan juga kan. Dia tuh nyebrang ya? Tuh kan?
Destin, lu nyebrang banget ya. Makanya why lu. Wah, lu yang why, lu what, why? Dan nyebrang. Oh nih, Nih, nih. last nih. Last. Pengen denger kalimat emasnya Onat biar muncul di feed. Coba kasih satu. Jauh. Satu cits ujangan gitu. Oh, ujangan dari Quotes Onat ya. Dari Onat. Agak kurang gak sih kalau Onat gitu? Ya Onat yang ngasih gitu. Ya Onat yang ngomong gitu. Kagak lah. Ya kagak lah ya. Itu lo doang yang mikir kayak gitu men. ya. Apa ya? Kebanyakan orang-orang tuh sok tahu sih. Gue kadang ngeliat orang-orang di YouTube tuh kayak ngasih quotes-quotes gitu. Gue takut kayak gitu ya enggak ya? Nggak apa-apa itu kalau tadi itu mau jadi kalimat emas lo hari ini juga. Iya. Maksudnya kalimat emas ya. Gini nih. Lu kalau yang lo bilang tadi itu juga menurut gue setuju juga tuh. Kalau kayak lu masih berumur 20, 30. Don't talk too much about life lah. Gue banyak banget ngeliat YouTuber atau public figure yang kayak, wah gue juga tuh, gue ngalamin tuh, gue kayak, lu ngerti gak sih kayak, lu tau soal kehidupan deh, kalau menurut gue sih, padahal lu ngalamin banget juga kagak, susah makan juga kagak. Menurut gue kayak kita berada di, ini statement keren banget, gue suka nih, gue kepikiran. Coba. Nih, menurut gue orang Indonesia aneh deh. Ngomong artis tuh stigmanya artis sinetron. Seleb gitu ya. Padahal artis itu kan orang yang bergerak di bidang art ya. Yeah. Even lo jadi ngedesain baju, that's artist. Tukang tato, that's artist. Yeah. Main film, that's artist. artist. Yes. Even lo musisi artist. Pas yeah. gue art kan. Art. People yang ada di art dan banyak banget. Gue ngerasa banyak orang yang mengeluh soal, wah jadi artis punya kesehatan mental yang ini, yang itu, yang ini. Lu nggak tahu rasanya jadi artis tuh selalu harus diwajibkan untuk berbuat baik gitu. Kayaknya berat banget. Lu ngerti gak sih? Yeah. Kayak jadi artis tuh nggak seenak itu tahu. Kita punya mental health. Wah, kita tuh punya ini. Nih ya, yang berat itu tuh apa? Kalau lu mati kelaparan di jalan. Kalau anak lu kena pandemi. Yeah. Kalau anak lu terjerumus jadi jangki narkoba. Yeah. Kalau anak lu diculik dan disodomi orang. Itu berat. Menurut gue bekerja di bidang art adalah luxury sih. Iya itu luxury. It's a luxury. Setuju banget. Iya gak sih? Setuju banget. Apa ngobrol-ngobrol begini dibayar. Syuting dibayar. Nyanyi lagi teler dibayar. Ngepost. Ya kan? Kita bikin sosial media mikir dikit dibayar ya kan. Bener. Coba kalau anak lu jangki narkoba, that's fucking heavy. Siapa yang bayar? Iya kan? Anak lu jadi gembel di jalanan, that's heavy. Anak lu mati kelaparan di jalan, that's heavy sih. Jadi menurut gue kita bekerja di bidang ini, it's a luxurious thing sih menurut gue. Ini lux, ini mewah. Syukurin sih. Dan mewahnya maksud gue gak hanya dalam ukuran uang ya. Bukan dalam ukuran uang. Kayak maksudnya lu bisa sebebas ini dan apa. Iya gak sih? Itu kemewahan. Iya luxury. Ya kita bisa dapet itu dengan pakai baju kayak gini men. Iya. Iya gak sih? It's a luxury man. Orang mau pergi main kayak begini ya? Iya gak? Kita pergi gawe. Kita mau gawe. Iya gak? Kita lagi pusing juga baju begini. Iya depan laptop masih banyak sih yang gue bilang. Setuju. Anak lo mati kelaparan di jalan itu baru berat. Yes. Dunia kita, dunia perartisan art ya. It's a luxury sih menurut gue. Yes it is. Yeah. Thank you right. banget. Thank you nice banget. To meet you, brother. Nice to meet Thanks. you too, man. Thanks man. Begitulah tadi kata-kata emas dari Bung Onat. Itu bukan bungkusan ya. Ya oke, kalau gitu Budak Rupiah sampai ketemu di episode selanjutnya. Yes. Dadah. Thank you. Halo Budak Rupiah, thank you for watching. Tonton juga program-program kita yang lainnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita @volix.media. Oh satu lagi, gak semua teh itu buruk, tapi bisa jadi pupuk.